Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di video saya yang ke-11. Dan kali ini saya ingin membahas alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang perempuan sebagai Imam Mahdi ataupun utusan Allah di akhir zaman. Perempuan yang menjadi utusan Allah ini berusia kira-kira 40 tahun lebih. Jadi sudah pasti sudah seperti seorang ibu, karena memang seorang ibu, dan seorang ibu pasti mempunyai sifat keibuan, yaitu sifat sabar, penyayang, dan memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Saya berbicara ini bukan artinya laki-laki tidak memiliki rasa empati ataupun kasih sayang. Ini semua karena perempuan lebih cenderung memakai rasanya dalam berpikir ataupun berbuat sesuatu. Dan Allah sendiri ada dekat dengan kita hanya bisa diketahui dengan rasa. Karena memang Allah tak terlihat, tapi bisa dirasakan dengan hati dan kalbu. Allah sendiri tidak ada di atas langit, tapi ada di dalam kalbu setiap manusia. Dan hanya orang-orang yang mempunyai kesucian hati yang bisa merasakan keberadaan Allah di hatinya. Dan wanita ini banyak memiliki keistimewaan, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Keistimewaan itu antara lain terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72 yang menyatakan bahwa wanita adalah karunia dan bukan sebuah musibah bagi kaum laki-laki. Ada lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang menyatakan bahwa kehormatan wanita itu dilindungi. Dan terdapat lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa wanita diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan serta mendapat banyak pahala dari hal tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 4 yang menyatakan bahwa wanita berhak mendapatkan mahar ketika dinikahi. Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa wanita dapat menyusui seorang anak. Yang pasti masih banyak lagi terdapat dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ada banyak pula terdapat dalam sebuah hadis yang menyatakan keistimewaan perempuan. Yang pertama adalah perempuan solehah adalah perhiasan dunia. Yang kedua, perempuan solehah lebih baik daripada bidadari di surga. Isi dari hadis tersebut adalah perempuan berjenis manusia asal dunia
lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Dan yang ketiga, perempuan diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Dalam hadis itu berbunyi, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Dan yang keempat, dapat masuk surga dari pintu manapun. Yang kelima, perempuan hamil dan yang melahirkan setara dengan jihad. Dan yang keenam, derajat ibu lebih tinggi dari derajat ayah. Dalam hadis itu berbunyi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah sebenarnya aku berbakti pertama kali?" Dan Rasulullah menjawab dengan ucapan, "Ibumu." Sampai diulang 3 kali. Dan baru yang keempat Rasulullah mengatakan, "Ayahmu." Dan yang ketujuh yang pasti banyak sekali orang sudah mengerti, bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Itulah hadis-hadis yang menyatakan tentang keistimewaan wanita di dalam agama Islam. Dalam sebuah kerajaan pun, seorang ratu kedudukannya lebih tinggi daripada seorang raja. Dan keputusan seorang ratu sangat mempengaruhi berjalannya sebuah kerajaan. Dan dari ini semuanya artinya bahwa wanita yang dianggap sebagian orang adalah makhluk yang lemah, tapi Allah tidak melihat kelemahannya, tapi melihat kebaikan dan rasa kasih sayangnya yang begitu tinggi, baik terhadap anaknya, terhadap suaminya, atau terhadap siapapun juga. Karena wanita selalu memaknakan rasa dalam setiap hal. Dan Allah sendiri mempunyai rasa yang sangat-sangat menyayangi dan mengasihi kepada siapapun. Dan wanita memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Dan jangan pernah meremehkan wanita atau menyakiti wanita yang tidak bersalah. Karena sudah pasti siapapun itu akan mengalami kehancuran dan kekecewaan. Jadi bisa saja Allah memilih seorang wanita dari sikap lemah lembut dan penyayangnya itu memiliki kekuatan cinta yang sangat besar. Dan Allah percaya dengan kekuatan cinta ini, wanita pun sanggup untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan jika apapun yang saya katakan itu semuanya salah, karena saya hanya memprediksi saja, saya akan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya berkata ini bukan saya menganggap laki-laki tidak lebih berarti daripada perempuan,
Ini semua karena alasan saya kenapa dari awal video saya mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah seorang perempuan dari sifat Rasulullah, yaitu uswatun hasanah. Dan ini semuanya saya hubungkan dan kaitkan dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang imam ataupun pemimpin ataupun utusan bagi seluruh umat manusia di dunia. Karena zaman saat ini bukanlah zaman seperti Nabi yang ketika orang menyampaikan sesuatu harus berperang dengan menunggang kuda dengan prajurit yang sangat banyak. Karena zaman saat ini adalah kezoliman itu tidak terlihat di depan mata seperti pada saat zaman Nabi. Dan jika ada kata-kata yang tidak layak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.